Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arsyad Adrianto, biasa dipanggil Arsyad. NPM saya 220 350 10136. Saya dari kelompok Tiang Pancang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Devi Pratama Mailinda, NPM 034 dari kelompok Tiang Pancang. Perkenalkan, nama saya Rani Ardiansa Ardito, NPM 041 dari kelompok Tiang Pancang. Halo semua, perkenalkan, nama saya Novollah Tegarisma Kaputra, NPM 220350113. Di sini saya dari kelompok Tiang Pancang. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Salman Mukhtar, NPM 22035010099 dari kelompok Tiang Pancang. Halo semuanya, perkenalkan namaku Junior Mega Sylvia, NPM 20035010084. Aku dari kelompok 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Atabadantia Chandra, NPM 220350100130, berasal dari kelompok Tiang Pancang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzi Jatmiko, NPM 054 dari kelompok 10, kelompok Tiang Pancang. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, nama saya Ahmad Fadli Erlangga, biasa dipanggil Fadli, NPM 22035010001. Saya berasal dari kelompok Tiang Pancang. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Norman Faiz Budiono dari Teknik Sipil, NPM saya 085. Lalu saya dari kelompok 10, yaitu Tiang Pancang. Perkenalkan, nama saya Simon Matthew Aprili Sutayan, biasa dipanggil Simon, NPM 220350100142. Saya berasal dari kelompok Tiang Panca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rendra Maulana, NPM 134 dari kelompok Tiang Pancang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya di sini aku perkenalkan diri dulu ya. Aku Muhammad Atabadantia Chandra dari Tiang Pancang, NPM 130, berlaku sebagai host di sini. Podcast kita membahas tentang etika dan tata krama terhadap seorang mahasiswa. Di sini kita bicara tentang etika dulu ya. Etika ini agak kurang klise, agak klise lah istilahnya. Pertama, bagi Rendra nih, etika itu apa sih, Pak Rendra? Etika ya, etika itu seperti ya pada intinya sopan, santun, senyum, salam, sapa. Kita harus menerapkan etika itu ya dari kecil, belajar dari didikan dari orang tua juga. Itu sih. Tidak memandang kasta maupun muda tentu. Oh, jadi kesimpulannya dari Mas Rendra ini etika adalah 5S tadi ya? Ya. Kalau Faiz, etika menurut Bang Faiz gimana? Kak Faiz? Etika adalah menurut saya etika itu lebih ke arah sikap yang dimana kita menghormati orang lain, baik dari orang tua atau orang muda, ada yang lebih muda dari kita atau yang lebih tua gitu maksudnya. Kayak kita misalnya ada yang lebih tua dari kita menyapanya atau menggunakan 5S.
Terus kalau misalnya ada orang sholat kita tidak melewatinya, itu kan suatu menghormati gitu, etika. Iya sih, gitu aja. Oh, lebih ke sikap. Oke. Kita sharing aja ya di sini. Fadli, etika. Menurut Fadli gimana? Ingin tahu nih artinya. Kalau menurutku sih etika itu kayak nilai norma atau moral ke masyarakat sih, kayak seperti kita sopan ke masyarakat, apalagi yang lebih tua. Salam, sapa, permisi, biar lebih dekat dan lebih enak aja ntar sama orang-orangnya. Itu sih. Oke. Kalau dari Mbak Via, gimana nih etika artinya menurut Mbak Via sendiri? Kalau menurutku etika itu adalah konsep penilaian sifat kebenaran atau kebaikan dari tindak sosial berdasarkan dari individu itu sendiri. Oke. Paham. Ada yang dari sampingnya Via nih, Akang guyu-guyu. Ayo, gimana ceritanya tentang etika? Siapa ya, Mas? Iya, monggo Mas. Saya tak, Mas. Iya. Saya etika itu, bentar Mas, mikir dulu Mas. Aturan atau norma tata cara yang biasanya dipakai suatu individu dalam melakukan perbuatan yang terpuji lah, kayak menghargai, toleransi antar sesama, ya itu aja sih menurutku. Oke, kalau dari Mbak Devi, ya, dari sudut Mbak Devi ini, sudut pandang Mbak Devi tentang etika gimana? Dari sudut pandangnya. Mbak Devi ini dari tadi saya tunggu anjing. Halo, dengar nggak? Dengar. Dengar. Ya dengar. Langsung aja. Ya, jadi langsung aku ngambil yang simpel aja ya. Etika menurutku yang berhubungan dengan akhlak individu. Tiap individu itu pasti harus ada etikanya. Oke. Udah sih itu. Oke, I see. Ayo Simon. Kak Simon nih, etika gimana menurutnya? Sudut pandangnya aja. Dari etika itu sendiri. Kalau menurut saya, etika itu tindakan atau perilaku saling menghormati. Etika itu tidak harus hanya sama yang orang yang lebih tua daripada kita, tapi sama teman kita juga harus punya etika juga. Oke, siap. Kalau di sini Kak Fauzi deh. Kak Fauzi, gimana sudut pandangnya tentang etika itu sendiri? Kalau menurutku etika itu sikap sopan santun ke semua orang, bukan untuk orang yang lebih tua aja, tapi ke semua orang, termasuk temen, adik kita juga harus ada etikanya lah. Udah itu aja sih. Oke, terima kasih dari Kak Fauzi. Giliran ke Kak Arsyad nih. Gimana sih etika tuh menurutnya? Etika mahasiswa, menurut saya etika mahasiswa itu lebih bagus zaman sebelumnya daripada zaman yang sekarang, karena kembali lagi ke individunya, bukan ke arah mahasiswanya, lebih ke individunya. Misal kalau kemarin kan PKKMB kan kita diajarkan untuk 5S kepada senior, lalu kita juga harus kayak bersikap sopan kepada dosen, menghormati dosen, meskipun dosennya salah kita harus menghormati, kayak gitu. Terus tapi kalau misalnya sudah diajarkan begitu tapi individunya atau mabanya tetap tidak menerapkannya, tetap ngeyel sama dosennya, kan sama saja gitu. Jadi kembali ke ke mahasiswa atau ke individunya. Oke.
Jadi kesimpulannya tuh ada yang bilang kurang, ada yang tergantung diri masing-masing sendiri. Oke, kalau gini, kalau aku puter jawabannya ya, soalnya ya, kalau menurut kalian nih sudah bisa nerapin 5S dengan benar nggak ke cutting, ke dosen, ke orang sekitar UPN dan di luar sekolah. Aku mau tahu nih Fadli, menurut Fadli udah nerapin 5S nggak secara benar? Kalau aku sih sudah nerapin 5S. Jadi kita lagi jalan ke kampus, kita sapa mas mbaknya, permisi mas, mbak. Tapi mungkin kadang juga sering lupa. Ya gitu sih. Ini nggak munafik ya ini ya? Jujur ya ini ya? Iya jujur. Tapi Oh jujur. sering kok selalu terapin 5S dimanapun, apalagi di lingkungan kampus. Oke. Kalau Kak Devi nih, 5S-nya udah diterapin belum? Aku ingin tahu dong. Kak Devi, halo. Halo. Halo ya. Kalau Kak nanya nih, sudah nerapin 5S secara sempurna belum? Di cutting, dosen, warga UPN sendiri atau di luar kampus? Kalau aku pribadi nih ya, aku ngerasa udah nerapin sih, tapi ya kadang emang kalau lagi gak gimana ya, kadang ya iya kayak itu Fadli tadi lupa, tapi aku itu nerapin, soalnya dari SMP itu udah wajib aku di sekolah nerapin 5S. Oke. Gitu sih. Oke, boleh. Oke, kalau Mas Fauzi gimana? Udah nerapin 5S belum ke kakak-kakaknya? Kalau aku sih udah berusaha nerapin, udah berusaha ngelakuin 5S. Cuma seperti Fadli tadi, ya namanya manusia kadang lupa. Gitu aja sih. Tapi udah berusaha semaksimal mungkin untuk nerapin 5S ke semua orang. Oke. Kalau Kak Via nih, udah bisa nerapin nggak dengan sempurna 5S-nya ke cutting? Kalau aku pribadi sempurna enggaknya aku nggak tahu ya, tapi tiap ketemu cutting aku biasanya udah nerapin itu, dan kadang kalau misal aku udah kayak nerapin 5S itu kadang cuttingnya kayak cuek gitu, jadi kadang takut kalau mau senyum atau nyapa gitu. Jadi gitu ya. Kalau ada nggak sih tipsnya kayak nerapin 5S gitu? Kalau misalnya ada yang cutting cuek, apakah kita harus tetap nerapin 5S ke cutting itu atau gimana? Boleh nggak sih cari ke tips-tipsnya? Kak Salman. Ya, apa Mas? Tips-tips apa Mas? Tips 5S. Kalau misalnya ada kasusnya tuh ada cutting nih kayak Via tadi. Cuttingnya tuh cuek walaupun kita udah nerapin 5S. Nah, menurutnya Kak Salman sendiri itu masuk kita 5S atau gimana? Kalau saya sih menurut saya tetap harus wajib melaksanakan 5S. Walaupun tanggapannya Mas Kating kayak apa ya? Ngapain sih nyapa gitu, tak perlu gitu. Ya tetap aja kita harus nyapa. Oke. Ya, itu aja. Kalau tipsnya gimana nih? Tipsnya dari Salman. Tips apa? Tips ngelakuin 5S. Menurut Salman sendiri ya. Tipsnya. Tipsnya
kalau misalnya ya kalau ketemu siapa aja sih, walaupun teman seangkatan juga harus saling sapa, saling menghargai juga lah. Terus kalau kalau ketemu cutting dosen nggak disapa. Oh itu aja ya. Kok sebentar ya, ini Arsyad udah kembali nggak nih suaranya? Bisa ngomong nggak? Halo. Oke, selamat datang ya. Oke, ini kalau Mas Arsyad ini kembali ya, tips and triknya ini gimana? Kayak tips buat 5S ke cutting gitu. Ya, tipsnya sih selalu senyum aja lah ke siapapun, meskipun itu cutting atau sesama angkatan gitu. Gitu aja ya? Gitu aja sih. Kalau misalnya ada waktu di mana kita sudah kakak kelas nih, jadi kakak kelas, dan ada banyak orang yang adik kelas itu nyapain, itu risih nggak? Kalau nanya nih ke semua orang nih, gimana pendapatnya? Aku pengen sharing ya, kayak cerita bebas lah. Aku nggak pengen kayak serius-serius lah podcast, kayak terbawa suasana kayak canggung gitu, nggak pengen lah. Aku pengennya tuh kayak serius, kayak santai, santai. Jangan itu lah, Re. Aja serius lah, Re. Aku kan bingung apa para iki. Kak Salman itu guyu. Aman. Aku pengen tahu nih pendapat kayak misalnya dosen yang agak cuek. Gimana? Misalnya kita ketemu nih, terus kita salam, cuma orangnya tuh kayak awkward gitu. Tahu nggak sih? Jadi kita mau salam tapi orangnya kayak suruh lanjut. Kalau dalam hati itu gimana sih? Ya nggak apa-apa sih menurutku. Soalnya kan kita harus hormat juga ke dosen, walaupun tanggapannya gimana ya, tetap kita ya harus tetap nerapin itu 5S. 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 Lagi-lagi 5S. Etika nggak jauh dari 5S ya, kata 5S. Oke sih. Kalau Tegar sendiri ya, gimana? Kayak sama lah pertanyaan sama kayak Salma tadi. Ya, kalau dari aku sih nanggepin dosen cuek ya. Ya, tetap kita sapa sih. Ya, tetap kita sapa. Ya, bagaimanapun hasilnya, apa yang dosen lakukan ke kita nanti ya dipikir terakhir lah. Pokoknya kita udah berusaha buat sopan, berusaha buat menghormati. Ya kan, dosen juga lebih tua dari kita. Kita juga bergantung pada dosen buat nilai. Ya, harus kita hormati lebih. Oke. Kalau Mas Fauzi sendiri gimana? Sama ya pertanyaannya. Nggak lepas dari dosen yang acuh lah istilahnya. Ya harus tetap nyapa, berusaha nyapa, tetap menghargai karena itu dosen kita lebih istilahnya lebih berpengalaman gitu. Harus tetap hormat sama dosennya. Walaupun sifatnya kayak gimana, tetap menghormati dan tetap berusaha untuk nyapa. Oke, gitu ya. Kok emang susah ya, kayak apa ya? Susah sih kayak ketika dosen cuek gitu kita sapa, kayak feel-nya tuh beda gitu. Tahu nggak sih? Kayak dalam hati tuh grumel pasti itu. Nggak mungkin nggak sih. Oke. Aku pengen tanya nih buat terakhir lah, sesi terakhir. Menurutmu yakin nggak sih, Mas, di tahun depan mahasiswa bakal apa ya istilahnya, etikanya bakal hilang?
kayak sudah nggak sopan di tahun ke depan mahasiswanya. Aku ingin tahu sih dari Fadli sendiri. Gimana tadi? Jadi gini loh, menurut Fadli sendiri tentang masa depan tuh kalau mahasiswa tuh bakal tetap sopan apa etika itu sendiri akan hilang? Kalau menurutku sih itu balik lagi ke pentingnya ospek. Jadi kita di ospek kan awal gitu kita diajarin untuk gimana sih dunia perkuliahan ini. Kita ditekenin untuk tetap 5S, sapa, salam ke dosen maupun ke kakak tingkat, teman-teman semuanya. Tapi juga gak akan menjamin sih buat selalu nekenin itu. Soalnya juga berbagai pengaruh dari luar kayak sekarang sosial media, globalisasi kan banyak pengaruh buruknya juga. Ya gitu sih. Jadi nggak bisa kayak menentu patokannya gitu. Kalau ini terakhir, aku lemparin ke Rani. Menurut Rani gimana sudut pandangnya? Ini soalnya sama kayak Fadli. Iya, Fadli. Kalau aku sih lebih ke kayak bergaulnya aja. Kita semuanya pasti ada dampak eksternal, dampak internalnya dari kita kalau menerapin sikap-sikap kayak gitu tuh. Nah, kalau menurutku sih ya itu lebih ke cara bergaulnya kita aja, pinter-pinter kayak milih temen gitu. Oke. Sebelumnya maaf ya kalau aku ada salah kata. Aku mau nutup nih podcastnya untuk hari ini. Tolong Rek, lambaikan tangan Rek ke kamera. Halo. Oke, aku selaku jadi hostnya podcast ini mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Tayo. Terima kasih Mas Taya. Dadah. Sejahtera bagi kita semua. Ya, dadah. Semangat.